tenang, damai, serta alam yang ramah. Seperti inilah suasana sehari-hari di kampungku. Kampungku ini namanya Desa Konut. Jaraknya hanya kurang lebih 15 menit dari kota Puruk Cahu, ibu kota Kabupaten Murung Raya. Desa Konut merupakan salah satu desa tempat tinggal suku Dayak Siang, Dayak asal Kabupaten Murung Raya. Secara administratif, Desa Konut masuk dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.400 jiwa atau 262 kakak, serta menggunakan bahasa Siang sebagai bahasa kesehariannya. Ya, aku adalah putra Konut. Namaku Hendro. Warga Desa Konut sebagian besar bekerja di bidang swasta, baik sebagai petani karet, peternak, peladang, atau juga sebagai penambang emas. Zaman boleh semakin modern, tapi kehidupan sehari-hari kami tidak lepas dari norma dan hukum adat. Untuk menjaga hukum adat tetap berjalan, dipilihlah seorang demang. Demang ini tugasnya untuk menjaga nilai-nilai adat istiadat leluhur, dan juga memberi sanksi bila ada warga yang melanggar hukum adat. Damang ini sebagai partner pemerintah, jadi setara dengan camat. Cuma kalau camat kan bagian pemerintah. Jadi kalau Damang ini dia akan mengurus benda kuno. Ya, benda kuno. Setelah itu misalnya ada sengketa ya, adat, sengketa apa, itu yang kewajiban Damang untuk mengurusnya. Karena Damang ini kan melingkupi, kalau saya kan 9 desa, melingkupi 9 desa dalam kecamatan Tanah Siang, jadi saya bagian Siang tengahnya. Sengketa tanah, sengketa adat, misalnya ada yang melanggar adat. Setelah itu kalau misalnya ada ya itulah fungsi Damang. Di desaku ini terdapat rumah betang yang dihuni oleh 10 kepala keluarga. Rumah betang merupakan rumah adat suku Dayak. Bentuknya memanjang agar bisa dihuni oleh banyak keluarga. Serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam betang. Tangga ini terbuat dari kayu ulin. Betang dibangun tinggi dari permukaan tanah,
dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang meresahkan para penghuni betang, seperti menghindari musuh yang dapat datang secara tiba-tiba, binatang buas, ataupun banjir yang terkadang datang melanda, dengan tiang penyangga yang terbuat dari kayu ulin. Pada halaman depan betang dapat dijumpai sepundu. Sapundu merupakan sebuah patung yang pada umumnya berbentuk manusia yang memiliki ukiran-ukiran yang khas. Sapundu memiliki fungsi sebagai tempat untuk meningkatkan binatang-binatang yang akan dikubarkan untuk prosesi upacara adat. Awalnya artinya membuat rumah betang di Desa Konut ini tahun 1898 itu namanya Singangenu. Ya, yang di hari-hari dia itu adalah sebagai tokoh juga ya. Karena singa itu, jabatan singa itu berarti orang yang gagah dulu, gagah perkasa. Nah, jadi dia mengawali hidup di Desa Konut ini. Pertama dia buat rumah betang di tempat gereja sekarang, gereja Katolik sekarang. Nah, jadi setelah itu, karena awalnya mereka itu dulu kan artinya lari dari Sungai Akah ya. Karena mereka bermukim di situ. Nah, jadi ada penyakit semacam kecacar dulu. Nah, jadi kecacar itu menyerang. Nah, jadi nama penyakit itu buat orang sini dulu itu Pururupak. Kalau sudah menyerang ya, jadi satu hari itu bisa 2-3 orang meninggal. Karena dulu pada zaman dulu kan medisnya jauh. Nggak ada medis gitu, lebih-lebih kalau dokternya, rumah sakitnya nggak ada dulu. Nah, jadi dulu itu kalau misalnya sakit, mereka artinya pakai kepercayaan belian, ya, dukun. Nah, jadi yang sembuh, yang tidak kan tidak. Nah, itulah zaman dulu itu. Nah, habis itu pindah lagi mereka ke ini, ada lagi rumah betang juga bagian tengah di antara gereja dan betang. Iya. Nah, jadi setelah itu baru mereka pindah lagi ke rumah betang yang sekarang. Nah, jadi rumah betang yang sekarang itu didirikan tahun 1950. Nah, jadi dulu itu pada zaman dulu itu orang itu satu rumah. Ya, berapa kakak? Yang dulu itu kan cuma 7 kakak ya, 8 kakak. Nah, di rumah betang itu dulu. Nah, jadi dari situ artinya berkembang biak, ya penduduknya sampai segini banyaknya. Ya, aku bilang tadi sampai 1400 sekian. Nah, itu awalnya dari betang itu. Nah, satu orang saja yang memimpin di situ kan tokoh. Nah, artinya misalnya pada saat bekerja ladang, bekerja apa, mereka itu gotong royong sama-sama. Jadi bukan minta upah, ya bukan minta apa gitu. Nah, itu ya, dan mereka mendirikan betang itu juga nggak ada yang diupah. Gotong royong, mereka sama-sama sana. Nah, ini itulah ceritanya rumah betang. Sarana pendidikan di desaku sudah cukup lengkap, dari jenjang taman kanak-kanak, SD, hingga SMP. Sedangkan untuk SMA, warga melanjutkan ke ibu kota kecamatan atau ke kota Puruk Cahu.
Kehidupan beragama di desaku berlangsung dengan baik dengan tingkat toleransi yang tinggi. Suku Dayak Siang umumnya beragama Kristen, Katolik, Islam, dan juga Hindu Keharingan. Ini adalah salah satu tempat ibadah di desaku. Namanya Gereja Katolik Santo Yakobus, dengan bangunan yang terbuat dari kayu dan menara yang terbuat dari beton. Nah, dekat dengan gereja ini terdapat pemakaman warga. Tempat yang pas untuk merenung bahwa suatu hari nanti kita akan kembali pada Sang Pencipta. Dekat dengan desaku ini terdapat balai diklat. Biasanya pelatihan tingkat kabupaten diadakan di sini. Suasananya nyaman, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dari tempat ini, pemandangannya sangat indah. Kita bisa melihat hamparan hutan yang luas, juga kota Puruk Cahu dari jauh. Inilah kisahku. Kisah dari Murung Raya. Merdeka! Thank you.